Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Yusuf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin adalah seorang sarjana, pengelana, dan penyebar Islam yang memiliki kontribusi besar dalam bidang ilmu keagamaan, linguistik, serta peternakan tradisional. Beliau dikenal karena menciptakan sistem penulisan wadaat berdasarkan vokal Arab yang disesuaikan dengan fonetik bahasa Somalia. Selain itu, beliau juga dikenal karena memperkenalkan jenis domba berkepala hitam dan berekor gemuk yang dikenal sebagai Berbera Blackhead. Tidak hanya di bidang keilmuan, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam hingga ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin adalah seorang ulama muslim asal Zeila, Somaliland, yang digambarkan oleh para cendekiawan sebagai penduduk asli Somalia. Beliau dikenal sebagai seorang sarif, gelar kehormatan untuk keturunan Nabi Muhammad, dan dianggap sebagai salah satu wali atau orang suci paling terkemuka di Somaliland. Gelar kehormatan Al-Baghdadi juga disematkan kepadanya setelah menempuh studi lanjutan di Irak. Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin adalah ayah dari Muhyiddin ad-Din Yusuf Al-Barhadal, yang tercatat sebagai Emir Harar pada tahun 1038 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai anggota dari Diwan Al-Auliya Somalia, yaitu daftar orang-orang suci terkenal asal Somalia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meski tidak disebutkan secara eksplisit tanggal kelahiran atau wafatnya Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin, informasi mengenai putranya, Muhyiddin ad-Din Yusuf Al-Barhadal, yang menjabat sebagai Emir Harar pada tahun 1038 Masehi, menunjukkan bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin hidup dan berkarya pada paruh pertama abad ke-11 Masehi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin berasal dari Zeila, sebuah kota pelabuhan penting di wilayah barat laut Somaliland. Beliau belajar di kota kelahirannya dan melanjutkan pendidikannya di Irak, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Dari Zeila, beliau juga melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara dalam rangka menyebarkan agama Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin penting karena peranannya dalam menyebarkan Islam baik secara lokal di Somalia maupun secara regional hingga ke Asia Tenggara. Selain itu, karyanya dalam bidang linguistik dengan menciptakan sistem penulisan wadaat memberikan kontribusi besar dalam pembakuan aksara Arab yang disesuaikan dengan bahasa Somalia. Karyanya ini dinilai begitu khas dan otentik secara lokal, sehingga dianggap mustahil disusun secara independen oleh orang Arab. Beliau juga berkontribusi dalam aspek budaya dan ekonomi melalui pengenalan jenis domba khas Somalia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin memperoleh ilmunya melalui pendidikan di Zeila dan Irak. Setelah mendapatkan gelar Al-Baghdadi, beliau kembali dan mengembangkan sistem notasi fonetik untuk bahasa Somalia berbasis Arab, yang dikenal sebagai tulisan wadaat. Dengan kemampuan intelektual dan spiritual yang dimilikinya, beliau aktif berdakwah dan melakukan perjalanan hingga ke Asia Tenggara untuk menyebarkan ajaran Islam. Kegiatan dakwahnya juga diiringi dengan kontribusi pada aspek sosial ekonomi masyarakat, seperti pengenalan ternak lokal. Kedudukan spiritualnya membuat beliau dihormati sebagai seorang wali atau orang suci dalam masyarakat Somalia. Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin adalah seorang tokoh penting dalam sejarah keilmuan dan spiritualitas Islam di kawasan Tanduk Afrika, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Somaliland. Nama Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin tercatat dalam berbagai tradisi lisan dan manuskrip sebagai seorang sarif, yakni keturunan Nabi Muhammad melalui garis keturunan Hasan atau Hussein.
Gelar ini bukan hanya menunjukkan asal-usul nasab, tetapi juga menegaskan status spiritual dan sosial yang tinggi dalam masyarakat Muslim lokal. Dalam narasi tradisional Somalia, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin dikenal luas sebagai Aubar Hadel, sebuah gelar kehormatan yang merujuk pada status kewalian beliau. Menurut sejumlah cendekiawan dan catatan sejarah lokal, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin adalah putra daerah yang berasal dari kota Zeila, sebuah pusat perdagangan dan ilmu di pesisir utara tanduk Afrika. Kota Zeila sendiri sejak awal abad pertengahan menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Zeila juga dikenal sebagai tempat di mana Islam pertama kali masuk ke Afrika melalui hijrah pertama para sahabat Nabi Muhammad ke Habsah. Setelah menempuh pendidikan agama dasar di tanah kelahirannya, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin melanjutkan studi ke pusat-pusat keilmuan dunia Islam, salah satunya di Irak. Di negeri para ulama itu, Yusuf tidak hanya menimba ilmu fikih dan tasawuf, tetapi juga mendalami linguistik Arab. Atas kiprahnya di Irak, beliau diberi gelar Al-Baghdadi, menandakan keterkaitannya dengan Baghdad sebagai pusat keilmuan pada masa itu. Kembalinya beliau ke tanah Somalia membawa pengaruh besar, baik dalam aspek keilmuan maupun spiritual. Salah satu kontribusi unik Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin adalah di bidang linguistik. Beliau dikaitkan dengan penciptaan atau penyusunan awal sistem penulisan Wada'at, yaitu sebuah sistem ortografi yang menggunakan aksara Arab untuk menuliskan bahasa Somali. Penyesuaian vokal dan konsonan Arab agar sesuai dengan fonologi bahasa Somali adalah hasil kecemerlangan linguistik yang tidak umum ditemukan pada masa itu. Sistem ini digunakan secara luas oleh para ulama dan pelajar Islam di Somalia sebelum hadirnya aksara Latin modern. Beberapa ahli menilai bahwa tingkat keotentikan lokal dari sistem notasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangannya dilakukan oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap bahasa Somali, seperti Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin, dan bukan semata hasil adopsi dari budaya Arab. Dalam bidang peternakan tradisional dan etnozoologi, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin juga dikreditkan sebagai tokoh yang memperkenalkan jenis domba lokal berkepala hitam dan berekor gemuk, yang kemudian dikenal sebagai Berbera Blackhead. Jenis domba ini tidak hanya menjadi sumber pangan dan ekonomi, tetapi juga bagian dari budaya pastoral masyarakat Somali. Kontribusi beliau dalam aspek ini menunjukkan keterlibatannya yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya terbatas pada ranah spiritual atau keagamaan. Secara spiritual, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin diakui sebagai salah satu wali terkemuka di kawasan Somaliland dan sekitarnya. Namanya tercantum dalam Diwan Al-Auliya Al-Sumal, yakni kumpulan nama orang-orang suci atau wali asal Somalia. Beliau dihormati secara luas sebagai pelindung spiritual dan dijadikan sebagai sumber berkah oleh masyarakat lokal. Makam beliau yang diyakini berada di wilayah dekat Berbera menjadi situs ziarah yang penting hingga kini. Putra beliau, Muhyiddin ad-Din Yusuf Aubar Hadel, dikenal dalam sumber sejarah sebagai Emir Harar pada tahun 1038 Masehi. Keterlibatan keluarga Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin dalam urusan pemerintahan dan kepemimpinan menandakan bahwa peran keluarga ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga politik dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam di tanduk Afrika. Narasi tradisional dan kisah-kisah lisan dari masyarakat Somalia dan diaspora menyebut bahwa Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin juga melakukan perjalanan ke Asia Tenggara dalam rangka dakwah Islam. Meski belum banyak bukti tekstual tertulis yang menunjukkan rincian misinya di wilayah tersebut, keyakinan ini menjadi bagian dari konstruksi identitas sejarah Islam global, di mana para ulama dan sufi dari berbagai penjuru dunia melakukan ekspedisi dakwah lintas benua, termasuk ke Nusantara. Dari sudut pandang tasawuf, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin menempati posisi penting dalam silsilah spiritual tarekat-tarekat lokal,
meskipun tidak secara eksplisit dikaitkan dengan tarekat besar seperti Qadiriyah atau Sadiliyah. Karisma dan kewalian beliau lebih menonjol sebagai hasil pengakuan masyarakat dan keberkahan yang dipercaya hadir dari amal dan ilmu beliau, yang diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi oral dan praksis ritual setempat. Dalam konteks etnografi dan studi masyarakat Islam Afrika Timur, sosok Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin merupakan contoh penting dari perpaduan antara Islamisasi dan lokalisasi. Keberadaan beliau memperlihatkan bagaimana Islam tidak sekadar ditransmisikan sebagai doktrin, tetapi juga sebagai budaya hidup yang menyatu dengan bahasa, struktur sosial, ekonomi, serta cara pandang masyarakat lokal terhadap dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa
yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.